Balita berusia 3 tahun terjatuh dari balkon lantai 2 rumahnya terekam CCTV di Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Sebelum terjatuh, sempat terdengar suara tangis dari dalam rumah. Warga tak bisa berbuat banyak lantaran kondisi rumah sedang kosong dan terkunci dari luar. Korban jatuh dari balkon setinggi 8 meter. Warga dan ketua RT yang mengetahui kejadian membawa korban ke klinik. Balita lain dievakuasi warga. Ibu korban meninggalkan 2 anaknya berusia 3 dan 2 tahun untuk menjemput anaknya yang lain pulang sekolah. Itu kan di klinik nih ngomongin, Pak, ini mah nggak bisa, harus dijahit katanya. Lah silakan dok, saya bilang jahit, saya tanggung jawab. Tapi nggak bisa Pak, harus orang tuanya katanya. Aku minta sama dia. Alhamdulillah, kemana anakku sekarang? Udah Pak, udah dijahit. Saya bilang, udah pertama kali saya bilang, kalau lu tinggal di sini, saya bilang harus ada pembantu ngejagain. Kasus ini telah ditangani Polres Metro Jakarta Timur dan diselesaikan secara kekeluargaan antara ibu korban dan rukun tetangga setempat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tak mengetahui adanya separator busway, sebuah mobil SUV terguling di ruas Jalan Es Parman, Palmerah, Jakarta Barat. Akibatnya mobil pun ringsek pada bagian depan. Mobil SUV berwarna hitam ini terguling di ruas Jalan Es Parman mengarah Selipi, Jakarta Barat. Sebelumnya pengemudi melaju kencang dan tiba-tiba oleng lalu menabrak beton separator busway. Dan akibat kerasnya benturan, mobil rusak parah dan menyebabkan beton separator busway hancur. Peristiwa ini membuat arus lalu lintas tersendat. Meski tidak ada korban, namun pengemudi terluka dan trauma. Sementara di kawasan Cawang, Jakarta Timur, terduga pelaku tabrak lari ditangkap korbannya. Laju kendaraan pelaku diadang warga di depan halte Transjakarta Cawang. Pelaku lalu diamankan korban dan warga lainnya saat berusaha kabur. Kejadian berawal dari pelaku yang menabrak 2 mobil di ruas tol Jagorawi dekat kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Dalam kondisi mobil ringsek, pelaku kabur dan masuk tol Cawang Uki. Salah satu korban pun berusaha mengejar dan setelah kejar-kejaran, pelaku diamankan dan berkilah jika ia juga sedang mengejar kendaraan lain yang menabraknya. Ya pemirsa, waspadalah, dalam 4 bulan terakhir 62 warga terkena super flu varian baru virus influenza yang terdeteksi pada akhir tahun lalu. Meski tidak separah gejala COVID-19, virus super flu tetap berbahaya bagi kelompok rentan yang memiliki riwayat sakit penyerta. Virus super flu yaitu influenza AH3N2 subclade D merebak di Indonesia. Data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, ada 10 warga Jabar terpapar virus varian baru tersebut pada Agustus hingga akhir Desember 2025. Ke-10 pasien sudah dinyatakan sembuh. Sementara data Kemenkes, total ada 62 pasien terkena super flu di Indonesia, mayoritas perempuan dan anak-anak. Meski disebut tidak seganas COVID-19, super flu tetap harus diwaspadai karena menimbulkan gejala yang lebih berat dari influenza musiman biasa. Dampak super flu menjadi lebih serius bagi kelompok rentan yang memiliki penyakit bawaan. Gejala super flu diantaranya batuk, pilek, demam, sakit kepala, dan sesak nafas, tapi durasinya lebih lama dibandingkan flu biasa. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tidak panik dengan virus super flu, namun tetap harus menjaga pola hidup sehat dan menjaga kebersihan. Vaksin influenza yang ada saat ini efektif mengurangi risiko sakit berat, rawat inap, dan kematian akibat super flu. Permintaan vaksin influenza pun meningkat di sejumlah kota di Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran perlindungan atas produk kecantikan dihentikan sementara tadi malam karena Dr. Richard Lee mengaku tidak enak badan. Pemeriksaan pun dijadwalkan kembali pada minggu depan. Polisi menghentikan sementara pemeriksaan Dr. Richard Lee yang tersandung kasus dugaan pelanggaran perlindungan atas produk treatment kecantikan yang dilaporkan Dr. Samirah Farahnas alias Dokter Detektif. Pemeriksaan dihentikan lantaran Dr. Richard Lee merasa kurang enak badan. Pemeriksaan yang dilakukan pukul 14 direncanakan mencangkup 85 pertanyaan. Namun pukul 22, penyidik baru merampungkan 73 pertanyaan. Penyidik pun memutuskan pemeriksaan akan dilanjutkan pekan depan untuk menuntaskan sisa pertanyaan yang belum selesai. Meski Dr. Richard Lee sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 Desember 2005 lalu, namun belum dilakukan penahanan. Alasannya karena ia dianggap kooperatif dan selalu hadir saat diminta penyidik.
Perseteruan antara dua dokter kecantikan ini bermula dari obat dan treatment kecantikan. Pertikaian terus melebar hingga berujung saling lapor ke polisi antar keduanya. Dr. Richard Lee tidak sendiri, karena Doktif juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik atas laporan dari Richard Lee. Tim Liputan iNews melaporkan. Ridwan Kamil dan Atalia Praratya resmi bercerai. Rumah tangga yang sudah dibina selama 29 tahun itu pun kandas setelah mencapai keputusan akhir secara elektronik di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Pengadilan Agama Bandung resmi mengabulkan gugatan perceraian yang dilayangkan Atalia Praratya terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keputusan cerai ini sudah menuju proses panjang hingga majelis hakim mengabulkan gugatan cerai yang dilaksanakan secara e-card atau elektronik di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Sementara Humas Pengadilan Agama Bandung menyatakan putusan yang telah dikabulkan ini belum inkrah, masih ada tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan hukum banding. Gugatan yang diajukan oleh inisial AT lawan RK yang pada pokoknya gugatannya itu dikabulkan. Dikabulkan namun dibacakan secara elektronik. Diketahui Ridwan Kamil dan Atalia Praratya telah mengarungi rumah tangga selama 29 tahun dan dikaruniai 2 anak. Namun akhirnya bahtera rumah tangga keduanya kandas setelah Atalia Praratya mengajukan gugatan cerai pada 10 Desember lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pembongkaran tiang monorel mangkrak akan dilakukan pada Rabu pekan depan. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pembongkaran 98 tiang ini akan memakan waktu 98 hari. Dan berikut laporan jurnalis iNews Dilami Aulia. Pemprov Jakarta akan melakukan pembongkaran terhadap tiang monorel yang berada di sejumlah wilayah Jakarta. Salah satunya adalah di Jalan Rasuna Said, tempat saat ini saya melaporkan. Dahulunya tiang monorel ini merupakan proyek strategis pada pemerintah Jakarta tahun 2004 untuk solusi atasi kemacetan Jakarta, yakni perjalanan cepat di atas rel melayang. Namun nampaknya ini hanya angan semata dikarenakan proyek ini tidak pernah kunjung selesai hingga saat ini. Sehingga pihak dari Gubernur Jakarta Pramono Anung ini akan melakukan pembongkaran terhadap tiang monorel di sepanjang Rasuna Said ini yang dimulai pada minggu depan, yakni pada hari Rabu. Dan rencananya pembongkaran ini akan dilakukan pada malam hari. Kira-kira yang terbentang di sini ada 98 tiang, diproyeksikan selesai pada 98 hari. Nah, dari pihak Pemprov Jakarta ini berkomitmen tidak akan menutup Jalan Rasuna Said. Nah, untuk anggaran ini dianggarkan 100 miliar rupiah yang diambil dari APBD Jakarta. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jami Jasin, iNews melaporkan.